nyekseni. Nanging sejatine syahadat kuwi nglakoni apa syahadate tumindak. Anoman dadi cantrike Persike Solo City. Iki kula nyekseni nglakoni bilih boten wonten pangeran kejawi Ampung Paduka, boten wonten pangeran ingkang kula kita sedaya kedah nyuwun parimaremaning pangayoman. Ya yen pancen kaya ngono kowe wis nglakoni kuwi lho, kae sapa sing teko ana Mas? Yang anjing langit gelap-gelap kanduan limang lir leno tanpa kanin kawula nuwun sak rawuhipun Paduka wonten ing mriki kula ngaturaken tabik pangestungkara nuwun kula badhe tambuh sinten Paduka sekedap. Biasanya wonten suluk maleman menika Paduka wayangan ngangge basa Indonesia. Awit menika sampun dados prasapa kula awit 20 November ing Uner kala wau dalu. Kula namung badhe wayangan pakem menawi wayangan edan-edanan wonten kemawon. Awit menapa kok balik tanten wayangan pakem sejak 20 Desember wonten ing Uner 20 November. Sabab samangke wayang-wayang sampun kebak dalil-dalil Arab. Kang mongko Kanjeng Sunan Kalijaga menika dalil-dalil Arab sampun dipun jawiaken. Kula nate wayangan dateng Jombang, kula siap dalil-dalil, kula apalaken surat-surat wonten ing Al-Qur'an. Nalika semanten badhe kula wayangan kiyainipun dawuh, Pak Tejo, mangke wayanganipun mboten nganggos, mboten kedah ngangge dalil-dalil. Lho, kenging menapa Pak Kiai? Supaya nanti santri-santri ada bahan diskusi. Lah terus, lah mboten dalil-dalil wong isine wayang kuwi ya wis Al-Qur'an. Nanging semakin kesini orang Jawa tidak pede, tidak merasa membawa Al-Quran yang tidak menggunakan bahasa Arab. Oh, nggih. Mana ngaten? Kula nggih boten ngangge basa Indonesia. Lah nggih monggo. Kula ngembat dawuh Ratu Prabu Duryudana ing Astina. Dawuhipun kula sampun mireng bilih wonten ing Ukir Kutha Runggu menika wonten pandhita ingkang kondang kaonang-onang ilmunipun manter. Kula nyuwun Paduka boyong wonten kraton. Panembahan kados pundi? Kula nyuwun Paduka boyong sakmenika bareng kaliyan kula wonten ing kraton Ngastinapura. Mangke mriku Paduka badhe sipun sugatani menapa kemawon wonten pindhang nggih wonten empal brewok nggih wonten para widodari ingkang sampun ngrasuk busana ingkang endah-endah nggih adipeni sarwa adipeni nggih wonten monggo sakmenika kula badhe mboyong Paduka wonten ing kraton Ngastina. Anjra ingkang Puspitarum
kasiliring samirana mri. Aduh Kisana, ulama menika gesangipun kedah wonten ing pinggiran. Ulama kalian Umaroh menika dipun betahaken tumrap urip bebrayan. Lah nggih, ulama menika pandhita, Umaroh menika pamarentah, panci dipun betahaken kalian para naksana sederekan kados mekaten ingkang dijerek rendhek kados ing dalu menika. Iki waleh-waleh menapa nanging ulama kali Umaroh boten kedah manunggal, boten kedah ngayom wonten ing kraton. Ngendikane para leluhur, gegere gara-gara menika menawi sampun ulama lan Umaroh manunggal dados tunggal. Tak jabel bosoku panembahan Majnun benjang besok dadak ngenteni apa nginang durung abang paribasane Iduwa durung asap tak pindah tak boyong yen gelem tak boyong ora gelem bodo tak sembatane sanomane kan. Jebul ora kena ginawe enteng munyok putih kuwi. Aku wis sering ketemu munyok nanging kok ora kaya kowe. Yo, tak lepasake senjata Kunto, ora ajur. Kuandamu tak sembah idri-idran. Carito anjane putra nyaut sang senjata Kunto Wijaya Danu sinaut babar pisan. Senjata Kunto Wijaya Danu jebul mung semene iso tak saut tak aturake Ratu Gustiku.
muridku Anoman. Iki angsal pangestunipun panembahan ingkang sinuwun, panembahan ingkang kula pundi-pundi lan kula sembah. Sak menika sampun keseser. Njur. Malah panahipun ingkang kondang. Kuntawijayanu sampun kula asta menika. Anoman. Terus budi? Kowe iki mesti koncone mau sing duwe HP kowe ya. Lajeng terus budi? Menggahipun. Nalarmu buntu. Itungmu buntet. Pangikpiranmu jejel reyel ujel-ujelan. Sakawit ing sahadat kowe wis nyuwun pangayoman ingsun. Nggih. Lajeng ngayomi titah kuwi luhur kawibawane. Nanging kowe ngayomi Gusti Allah apa? Nalarmu piye? Kowe jare wis prasapa pejah gesang derek pangayomaning ngulun. Nanging bareng ana satriya ingkang gagah melang-melang jajane, gumilang pernajane, ngecake senjata, terus kowe bagus arep mbelani aku. Nalarmu piye Hanuman, mula dina iki aku suthik duwe murid santri kaya kowe tak usir kowe. Aduh sinuwun. Sinuwun. Lamun mati sira dadi dewa ratu. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Wis Anoman. Iki ketoke pancen wis dadi lumakumu durung bisa kaleksanan dadi muridku. Kowe kudu ngamak Ngulandara. Njajah desa Milangkori kanggo nyekseni lan kanggo ngecake sahadat sing dudu mung dadi seksi. Lamun mati raga kondrang kandringan nang ngendi paraning swarga tundha ngelingono raga praptaning panengahing Pandhawa Lengang driya mangun iya Arjuna ora usah ndadak ngerake tembung lan ukara bage binage gandeng iki mung wayangan cekak nanging ambuk menawa sira santri ingkang wis wenang nrimo pangandikaning ngulun tak wenehi aji Wahyu Makutha Rama sepisan minangka wong lanang lan pemimpin kowe kudu bisa nuhoni watak ing srengenge tegese kowe kudu bisa ndayani tuwa para kawula sabab sumbere daya kuwi ana ing srengenge ingkang kaping loro kowe kudu duwe watak rembulan ingkang madhangi para kawula nalika wonten ing panglong ya kuwi pepeteng ingkang kaping telu kowe kudu duwe watake banyu ya kuwi rata ketemu wong sugih ra katon kere ketemu kere ora katon sugihmu ingkang kaping papat kowe kudu duweni watak gunung ya kuwi jejeg yen wis duwe adeg-adeg aja inga-ingi wakeh utamane para jamaah suluk maleman kuwi yen inga-ingi
Wis arep nembung wong ayu jebul nang dalan ketemu wong ayu liyane menggok meripatin dilereng. Aja ya. Sing oleh mung dalange. Ingkang kaping papat watak lakone nglintang ya kuwi bisa dadi arah, bisa dadi kiblat. Aja ngaku pemimpin yang ora bisa ngasung kiblat dumateng para kawulane. Aja nganti para kawulamu kasangsaya sipating pandulu. Ingkang kaping 6 watak lakuning geni, sebab ora ana barang kang ora bisa dirampungi karo geni. Ingkang kaping pungkasan watak lakuning tir samirana. Samirana kuwi angin, kaya angin, aja nemoni sapa wae, ora mung wong-wong ingkang ana ing gisi ing samudra ya kuwi pesisir, nanging nganti para manungsa aning pucuke gunung mbok temoni, mbok sambangi, mbok srawungi. Ora mung nitik marang kapitayane agama wae ya mbok srawungi. Wis, Ger. Ger. Kawula nuwun. Kowe ngerti jantraning lelaku kuwi apa? Ilmu kuwi apa? Ilmu menika kedah kanthi laku. Wis saiki pusaka sapa sing ana ing ngarsaning ingsun? Aja ngaku kowe wis nampa wahyu Makutarama. Balekno iki marang ingkang menang. Kocap kacarita, emang penggaling Arjuna piyambakipun mangertosi yen to Kuntawijaya Danu menika kagunganipun kang rokokan nggih mungsuhipun Adipati Karna. Gek yen aku tak balekno dikira aku ingkang nyidra, ingkang maling pusaka iki. Kaya mangkono batine Sang Arjuna. Nanging abote sahadat kuwi kelakira kanthi laku. Brol padha sakala. Lakone wis mlebu ing pathet Manyura. Sang Narpati Adipati Karna lang anglangu goleki pusakane kang mangka pusaka Kuntawijaya Danu kuwi sengajane besok wayahing Baratayuda Jaya binangun kanggo sapi adep ngadepi Arjuna. Wah ladalah yen ngono ing kekuatan Baratayuda iki aku ora duwe kekuatan. Kakang Mas Adipati Karna, yok adiku Arjuna. Kok wonten ing alas menika nuju nindakaken menapa? Ora. Aku mung golek manuk perkutut. Menapa dereng wonten perkututipun? Ora, Di. Wis tak goleke wingi arep pikat manuk kuwi ora ana manuk jebul. Asu tenan iki.
Loh, Yayi. Kuwi sajak pusakanipun Kakang, Yayi. Kasinggihan kula kapuri mangsulaken kagunganipun teng neraka. Punika njang kanjeng langit gelap kadangmu padha waranten becik. Besuk amandemo. Yayi Arjuna kadangipun Kakang tunggal Ibu Kunti. Bagusnya uleng-ulengan nanging watakmu angkara di ora usah dadak wigih reno nganggo peradaban cangkem peradaban mulut yen to kuwi pusaka kang bakal mbok wangsulake marang aku jebul kowe to kang nyidra pusakaku wong lanang ora hidup ning kabecikan. Lanang jare gak duwe waktu tapi nyolong kok duwe waktu. Raimu piye? Raimu piye? Raimu kuwi. Aduh Kakang Mas, saestu kula mboten nyidra pusaka Kuntawijaya Danu ingkang jamakipun uleng-ulengan kados mekaten. Lan kula inggih sampun mangertosi bilih Kuntawijaya Danu mangke ing tembe perang Baratayuda badhe katamakaken dhateng kula. Lah terus ning aku ora percaya. Arsa madanging jagat kok mung paning sapucak emukir para papang suwirat kena soroting surya mekolan gunung surawe ning tanganku nang rupamu ora sumyur kandamu tebaki dari keran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Makutoromo ya. Wahyu Makutoromo tapi tak kayak judul ganti judulnya Sahadat Jati. Sahadat Jati ya. Podo. Teman-teman kita masuk ke malam langit ini. Jadi yang saya tangkap tadi juga ini nanti nyangkut ke sana. Yang saya tangkap bahwa ini demokrasi ini membuat kita kacau balau. Demokrasi ini membuat kita kacau balau karena saya sih nggak terlalu percaya ya. Demokrasi ini membuat kita kacau balau karena suara itu bisa diatur. Sebenarnya yang diuntungkan dengan demokrasi siapa? Mereka yang menguasai mulut. Harusnya peradaban yang sehat itu. Jadi begini, oke, setiap orang harus beragama, individual, oke, ke Tuhan. Sekarang kita tanya, apakah setiap orang bisa mampu mencapai ke tingkat tertentu dalam kedekatan dengan Tuhan? Ini faktual saja. Bisakah setiap orang mencapai kedekatan tertentu? Kita aja untuk seperti Nabi nggak bisa kan? Itu sudah bukti bahwa setiap orang akan sampai ke tahap-tahap tertentu. Artinya tidak semua orang sampai ke titik tertentu. Untuk itu kita harus percaya
pada figur-figur tertentu yang sampai di situ dan akan menjadi pelindung bagi mereka yang tidak sampai. Karena ini faktual saja. Salah satu contohnya begini. Orang yang sampai ke titik tertentu itu orang yang tidak lagi terikat dengan gravitasi bumi. Tidak terikat gravitasi bumi itu begini misalnya. Kalau permainan sepak bola, ini contoh saja sepak bola. Anda akan kalah kalau bisa didikte oleh permainan lawan, iya kan? Jadi ketika orang didikte oleh permainan lawan, bukan hanya sepak bola, dalam peperangan pun, ketika didikte oleh permainan lawan, kita akan kalah. Orang yang mampu mengatasi lapangan itu, mampu mengambil jarak dari lapangan itu, tidak terpengaruh. Sebenarnya manusia itu sifatnya harusnya mampu mengatasi bumi, karena dia tidak berasal dari bumi. Tapi faktanya banyak dari kita terikat dengan bumi. Ketika kita misalnya ada persoalan-persoalan, saya beri contoh begini misalnya, ini salah satu contoh. Yang dianggap manusiawi itu sebenarnya enggak manusiawi, hewani sebenarnya. Loh, saya dipukul ya, misalnya gitu kan, maka saya akan sakit hati dan saya akan balas memukul. Dalam peperangan pun misalnya ada contoh, banyak sebenarnya contoh. Kalau saya ambil contoh peperangan misalnya ketika Imam Ali berperang dengan Muawiyah, ketika Muawiyah menguasai satu oase sungai, maka ditutup. Pasukan Sayyidina Ali nggak boleh masuk, nggak boleh minum. Suatu saat kan peperangan kan bergonta-ganti posisi ya. Posisi pasukannya Sayyidina Ali menguasai oase itu setelah itu. Kata-kata sahabat, oh ini harus ditutup supaya mereka nggak minum. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, oh tidak, harus dibuka juga untuk mereka. Harus minum karena mereka bukan guru kita. Kalau Anda berpikir dalam dunia, saya katakan gravitasi, oh ya ditutup juga kan gitu, supaya adil. Ini kan manusia yang Anda sebut manusiawi. Enggak, sebenarnya hewani itu. Itu naluri hewani. Manusia itu mampu mengatasi. Jadi ketika orang mampu mengatasi naluri-naluri dasarnya sebagai tubuh fisik hewani ini, dia baru menjadi manusia. Nah, tidak semua kita mampu melakukan itu. Karena itu dulu ulama-ulama itu hati-hati dalam menentukan sesuatu, sangat hati-hati. Enggak berani, enggak seperti sekarang. Itu syirik, itu bid'ah. Enggak. Hati-hati betul. Karena khawatir itu. Dia mampu enggak dia mengatasi itu? Mengatasi kepentingannya sendiri, bahkan pemikirannya sendiri. Karena itu butuh dalam istihad, saya agak setuju itu dengan ada wilayatul faqih itu ya. Kalau di Iran itu ada wilayatul faqih, ada wilayah faqih. Jadi, tapi dia bukan eksekutif. Jadi kalau di NU itu ada Rois Am, kemudian ada Suriah itu, yang konstitusi. Itu harusnya orang-orang yang sangat alim. Di bawah itu ada Tanfidiyah, pelaksana. Dan ini sebenarnya tidak boleh dengan cara demokrasi, dengan cara keilmuan sebenarnya. Ketinggian ilmu, dan ilmu bukan cuma ilmu tok. Alim itu dalam Islam, alim itu orang yang tadi syahadat, yang menjalankan, bukan hanya sekedar membaca atau pandai memberi dalil, pandai bermulut-mulut. Dalam titik ini sebenarnya demokrasi nggak tepat. Demokrasi membuat kita gampang dikacaukan seperti ini. Nggak percaya siapa saja, nggak gampang dikacaukan fokus kita dan lain sebagainya. Di tingkat itu kita sadar, karena kita tidak sempat belajar banyak, kita percaya pada orang-orang yang belajar lahir batin. Dan itu ada yang namanya barokah nanti. Barokah bertingkat-tingkat. Ada tingkat walayah, ada tingkat macam-macam. Jadi sebenarnya peradaban mulut ini sangat-sangat berciri demokrasi yang menyebabkan kekacauan semua ini. Jadi kita sekarang terhadap kiai, terhadap anu kan agak enggak respect, enggak nganu, padahal itu yang harusnya kita pegang. Yang harusnya kita ikuti. Mungkin ada kiai-kiai yang dalam tanda petik agak benar, tapi itu kemudian diekspos ke media seolah-olah semua kiai seperti itu. Padahal pengalaman saya keliling kemana-mana, banyak kiai-kiai yang sangat zuhud, sangat dunia aja nggak diurus gitu loh.
miliknya aja nggak diurus. Jadi NU itu saya ini kalau dihitung betul kekayaan NU di Jakarta saja itu sampai 8 triliun apa 9 triliun. Itu nggak keurus sampai. Kalau kekayaan tanah dan lain sebagainya itu dikumpulkan, itu segitu, tapi nggak keurus. Jadi sebenarnya kita perlu membongkar pikiran kita bahwa kita di tingkat tertentu kita butuh figur-figur tertentu yang pembimbing. Kalau di dalam tasawuf mursyid lah. Tapi kalau itu terlalu eksklusif, mursyid dalam pengertian yang lebih besar, yang mampu mencerahkan kita. Kita juga harus berusaha. Tapi ada orang-orang yang tetap menjadi katakan acuan pokok itu, yang sekarang oleh demokrasi dihilangkan orang-orang semacam itu. Mungkin itu tambahan bahwa tadi seperti itu ada ulama, ada umarok dan lain sebagainya. Ulama yang sebenarnya ulama itu, atau gak usah sebut ulamanya lah, manusia yang manusia secara syarat pertama manusia adalah mampu mengatasi daya tarik hewaninya. Kalau kita masih dikelola oleh daya tarik hewani, ya kita belum menjadi manusia. Karena itu beragama yang benar adalah mengarahkan manusia menjadi manusia seutuhnya. Jadi sebenarnya nggak berat. Kalau tadi kan hitungannya kayak abad lah. Wah kudu gini. Enggak. Anda jadi manusia. Jadi manusia itu apa? Ono wong loro krasa loro. Kenapa? Itu manusia tuh. Kalau Anda nggak punya kepentingan macam-macam, ada orang jatuh di jalan, Anda pasti sakit, merasa ikut ingin menolong. Lah kemudian baru ada muncul kekuatan-kekuatan lain. Wah itu ada duit itu, boy, cukup disik misalnya gitu kan. Tapi reaksi pertama kan manusia itu. Ada tetangga, ada kebakaran, reaksi pertama adalah menolong. Ada orang tenggelam, reaksi Anda pertama adalah jegur ke sungai, kita lari untuk menolong. Dan begitu menjegur lagi lali, aku dewi reso renang. Jadi kacau. Jadi artinya itu reaksi manusiawi. Itu yang harus kita kembangkan. Agama itu membuat kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Di manusia ya butuh macam-macam. Tapi mampu naik tidak didikte oleh naluri-naluri hewaninya. Mungkin itu tambahan. Monggo Mas Tejo. Wis dalang. Awakmu. Langsung dialog. Ya oke. Dialog. Ada beberapa pertanyaan. Satu. Dua. Oke. Tok ngene iki ora ketok karep to. Dua. Tiga, empat. Ben lima Pancasila. Oh, kurang Pancasilais. Baru 4. Tambah 1. Ini enggak sampai Pancasila ya? Catur sila ya? Oke. Oh 5 ya, 5 Pancasila. Mik. Pembagi mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Ulum dari Kudus. Saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Presiden bahwa segala sesuatu di dunia ini paradoks. Bahkan Tuhan sendiri maha paradoks. Artinya benar menurut saya di sini di dimensi waktu dan ruang lain menjadi tidak benar, menjadi sesuatu yang tidak benar. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menerjemahkan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu, kalau terjemahan Depak, tunjukilah saya jalan yang lurus. Kalau di Kiai Kanjeng mungkin margi kaleresan atau jalan yang lurus tadi. Apakah bisa saya terjemahkan bahwa siratal mustaqim itu jalan yang benar? Padahal kebenaran sendiri tidak ada yang mutlak seperti itu. Menurut saya benar, di bagian waktu dan ruang lain tidak benar. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Tamami dari Kudus. Yang pertama pertanyaan untuk Mbah Sujiwo Tejo.
praktek asyhadu alla ilaha illallah itu bagaimana? Untuk yang pertanyaan yang kedua untuk Beb Anis, itu saya kurang sepakat perkataan Beb Anis yang mengatakan tadi kita tidak bisa sampai pada titik tertentu. Seakan-akan kita divonis, kita didikte untuk menjadi seorang murid. Kenapa kita tidak bisa menjadi seorang mursyid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Ahmad dari Tayu. Pertanyaan simpel tapi mungkin butuh penjelasan yang agak cukup, karena kita sebagai yang katanya hayanatik, kita itu hewan. Tapi dari penjelasan yang Gus Anis tadi sebutkan, kita harus melatih agar bisa menjauh dari naluri kehewanan. Bagaimana anjuran atau pendapat dari panjenengan-panjenengan agar kita bisa berlatihnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelah kene yang loro mau. Assalamualaikum, nama saya Hasan. Iki ngetes presidennya iki. Jare dek mau kan kabeh perkara iku ana lawane. Iki aku takok, Pak Presiden. Bahasa Indonesia aja. Ya. Gini, apa lawan katanya takdir? Apakah bukan takdir? Padahal itu sudah ditakdirkan. Gimana menurut Presiden? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey. Siapa? Jeffrey. Jeffrey. Tapi bukan Al-Bukhari ya? Bukan. Gini ya Pak. Orang itu kan berbicara lewat mulut. Nah, mulut itu dikasih sinyal oleh otak, pikiran. Dan setiap orang tuh mempunyai sudut pandang atau frame-frame yang sendiri-sendiri. Nah, bagaimana menggunakan mulut itu sesuai fungsinya dan seutuhnya. Rak ngaco no. Ben rak dadi gali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Mas Tejo. Tak jawabin sih ben urut ya. Jawabnya ben urut ya. Sekolah. Mas, siapa yang bilang semua harus jadi murid? Anda untuk jadi mursyid itu lewat murid dhisik. Masa ujug-ujug jadi mursyid? Itu jawaban saya untuk Anda. Saya tidak mengatakan semua orang harus dibatas. Loh, untuk jadi mursyid Anda harus jadi murid dulu. Sampai dengan tahap tertentu baru mungkin Anda punya kemungkinan untuk jadi mursyid. Yang menentukan Allah. Ada banyak orang di lahir dunia. Kenapa yang dipilih kok Kanjeng Nabi? Kok cuma kalau Rasul 25, ada yang mengatakan 100 berapa, kalau Nabi 124.000, kalau Rasul yang dikenal 25, walaupun ada yang mengatakan tidak cuma 25, ada 100 berapa gitu, tapi yang kita kenal 25. Kenapa enggak semuanya jadikan Rasul misalnya? Tapi jangan lupa, ada Nabi Musa alaihi salam, tapi juga aja yang kita sebut kemudian Khidir, yang tidak dikenal, tapi kedudukannya di muka Allah, di depan Allah, kita enggak tahu. Karena Nabi Musa malah bersajar pada Nabi Khidir. Setiap orang akan punya posisi itu. Tapi kan tidak semuanya. Pada akhirnya setiap orang menjadi yang terbaik bagi kodarnya sendiri. Ada kepastian-kepastian, ada kodar kita. Jadi bagaimana kita merealisasikan secara maksimal kodar atau potensi yang diberikan Allah pada diri kita, sehingga kita lahirkan secara maksimal. Kalau Anda seorang yang ahli di bidang matematika misalnya, Anda bisa maksimal itu, enggak setengah-setengah. Kalau fisika atau apapun lah, Anda bisa realisasikan itu secara maksimal. Yang membuat kita tidak bisa merealisasikan maksimal itu kan apa? Naluri. Kan hambatan-hambatan yang kita sebut hambatan-hambatan dari luar sebenarnya, bukan dari dalam. Yang menjadi hambatan dari dalam. Jadi
Seorang mursyid itu mendorong murid untuk melahirkan potensinya semaksimal mungkin. Soal dia jadi mursyid atau enggak itu urusan Allah. Seperti seorang mursyid itu gampangnya gini, seperti menaruh antena di tempat yang tepat, menempatkan gelombang di gelombang yang tepat. Nah, soal ada siaran yang masuk apa enggak itu urusannya yang punya siaran kan. Tapi dia sudah di posisi yang tepat. Jadi itu kesadaran kita harus kita bangun itu bahwa Allah memilih. Karena itu dulu Mas, kiai-kiai itu kalau suruh imami balapan delik, balapan yang buri, jenengan mawon kan begitu. Karena dia merasa ada yang lebih pantas, ada yang lebih pantas. Dalam kepemimpinan juga begitu. Nah, kemarin kan masih didemonstrasikan Gusmus, disuruh Rais Am, enggak, saya enggak mau, saya enggak pantas jadi Rais Am misalnya. Karena orang berebut itu, Gusmus mendemonstrasikan bahwa Rais Am enggak penting, dunia ini enggak penting. Ketika orang sedang ribut pentingnya, harus berkuasa, malah diberi pelajaran itu enggak penting sebenarnya. Jadi dan itu kan kualitasnya kita diuji sejarah. Oleh sejarah ditempatkan di mana? Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ya, kalau Anda tanya yang tidak ada lawan katanya itu Allah, lainnya ada lawan katanya Mas. Ikut saya bantu jawab. Kata Allah itu tidak ada bentuk jamaknya dan tidak ada bentuk lawan katanya. Tapi semuanya ada paradoksnya. Monggo Mas Jiwa. Ketika aku ngomong tidak ada kebenaran di dunia, itu paradoks Saudara. Mengenai. Berarti omonganku juga benar. Enggak, coba deh. Saudara-saudara, tidak ada kebenaran di dunia. Ini berarti ada kebenaran. Karena ini salah. Iya kan? Tidak ada kebenaran berarti omongan ini salah. Kalau omongan salah, bahwa tidak ada kebenaran berarti ada. Iku wis mumet loh. Berarti kita harus menyusun, oh nek ngono nang jurune awake dhewe iki ada orang lain lagi. Yang mengatakan tidak ada kebenaran gue aku sing liyane. Padha nek Ki Ageng Surya Mentaram bilang, kita tuh sakit. Kenapa kok kita itu sakit? Karena ada di dalam dirimu yang tahu bahwa kamu sakit. Itu sukmo. Nek awakmu misalnya nyowo dan sepeda itu rogomu, ragamu. Ketika banmu itu kempes atau nginjak kerikil, kroso enggak? Nek kroso berarti jiwamu wis nang rogo. Ngono lho. Jadi iku wis persoalan-persoalan kontradiksi ini apa paradoksal memang. Tapi kita tahu bahwa enggak ada salah benar, tapi pada ruang dan waktu tertentu kita harus mengatakan bahwa ada kebenaran sementara. Kebenaran sementara adalah nek liwat awakmu kudu di kiri jalan, nek gak tabrakan. Tapi itu bisa kalau tabrakan mati. Ngono lho, kemungkinan besar. Tapi nanti bisa dikejar loh, mati bener Cak. Kan lu enak mati. Timbang urip. Bisa dikejar gitu. Dari mana kita ucapan televisi bilang wah terjadi musibah, malapetaka kita semua berduka karena kapal laut tenggelam di jari sopo. Itulah sementara itu dibuktikan, diasumsikan bahwa sing tenggelam itu mesakno. Sopo ngerti sing tenggelam itu guyu-guyu awake dhewe. Ujah itu lho ngomong sik urip mesakno ya, sing gawe mayaan, gawe bang-bang wetan, sakno cakno mondar mandir iku. Sakno Gusmus ngono. Sakno kan iso ae lho. Sementara kita, aduh, kita turut menarik loh hidup itu. Jadi soal jalan raya sendiri itu bisa berdebat, sing bener itu lewat kiri. Bisa aja diperdebatkan, loh nek lewat kiri lah selamat. Artinya selamat dalam tanda kutip, nggak kecelakaan. Padahal itu justru cilaka hidup di dunia ini. Piye coba? Sekarang saya mau tanya, ada nggak kiai yang belum pernah ke Senayan? Aku tak takon. Entah itu di DPR, entah itu di Plaza Senayan diajak makan, ada enggak? Kalau ada, ya mungkin ada. Sadarlah dia bahwa dulu itu menggusur orang-orang Betawi loh itu. Nangis-nangis zaman Soekarno. Digusur sampai ke Tebet, sekarang tergusur lagi sampai ke Condet.
Tapi sekarang orang bagi, wah sidang istimewa di Senayan, yuk, belonjo, lari pagi, sehat. Ayo lari-lari. Dia sadar nggak pada zaman dulu itu ada tetes air matanya orang Betawi. Dan mungkin ini dulu nggak tahu bekas apa digusur, nggak tahu sekarang jadi pengajian. Kita bangga ngajak teman-teman, wah yuk ke piramida. Nek wis awakmu sugih misalnya motormu mbok dol sing selawe yuta iku terus nang Kairo ngono ya, ngejak pacarmu nonton piramid. Pada saat itu 25 abad sebelum Cleopatra, Parimat sudah ada tercatat dalam arkeologi itu ada ribuan manusia mati membangun itu, mengangkut batu batanya itu. Ratusan ribu malah. Enggak tahu Borobudur. Ayo. Lah piye ngadepi ngene? Aku juga ngerti. Tapi yang penting kita happy aja gitu karena semuanya paradoks. Bahwa cinta itu ono lawannya itu benci. Makanya aku bilang, pedang yang terhunus tetaplah pedang, tapi cinta yang terhunus adalah kebencian. Nek lawannya takdir apa ya? Kalau yang ada lawannya cuman Allah, enggak ada lawannya. Apa? Ikhtiar menurut Habib. Takdir dalam pengertian free will lawannya ikhtiar. Nah sekarang saya terus menghayati takdir. Iku ya paradoks. Aku ditakdirno saiki lungguh nang kene. Ngono lho. Enggak bisa, Jo. Kalau kamu enggak ingin duduk di sini juga bisa. Padahal aku pun sekarang enggak ingin duduk di sini tiba-tiba, itu juga takdir. Ngono lho. Jadi wis aku tak menghibur aja sebagai tambahan mumpung ono Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng lah dek muridku. Iki lho, apa? Lho sampean ngakoni enggak cak nunku muridku? Karena definisi murid itu kan yang menginginkan sesuatu. Mursyid itu yang mewadai. Gini, saya nggak tahu ngadepi kebudayaan mulut, peradaban mulut. Yang penting gimana kita happy, walaupun kita tahu bahwa maling itu semuanya sudah kehendak Tuhan, tapi yo nek iso kini jangan bergendak jadi maling. Walaupun untuk bergendak atau nggak jadi maling itu ya wis takdir. Artinya kalau kita bukan maling, ayo memenjara maling, memborgol maling, tapi tidak dengan kebencian. Itu aja. Diborgol ya karena memang harus aku borgol, kalau enggak nanti maling lagi. Ya aku tahu ini takdir, karena itu aku memborgol tanpa kebencian. Lawang saiki, aku sekarang gini Pak, Mas Ilyas. Sembayang itu gampang. Aku sering ngomong gitu kan. Sing susah itu tetap sembayang, tapi tetap nggak merasa lebih baik dari siapapun. Aku seneng kan dengan pernyataan itu, tapi tak pikir-pikir, nek wis merasa tidak lebih baik dari siapapun, bukannya itu kesombongan juga. Ayo, makanya si Siratul Mustaqim tipis banget bedanya. Iya, tapi asik. Jadi bermain-main perasaan itu. Aku dalam setahun itu bangga. Sholat gampang, ke gereja gampang, ke vihara gampang. Yang susah adalah ke vihara, ke masjid, ke gereja, tapi tanpa merasa lebih baik dari siapapun. Wah, aku bangga kan? Bangga. Atau jangan-jangan seperti ilmuwan. Tahu bahwa nggak ada kebenaran, adanya cuma kebenaran sementara. Tapi dia yakinin dulu, tapi dia terus belajar terus. Makanya saya tadi senang bahwa mutaharo itu artinya bukan suci, tapi terus menerus mensucikan diri. Itu asik gitu. Nyambung nang IQ gue. Jadi asik juga, berarti mutaharo itu bukan suci. Jadi nggak ada orang suci, tapi orang yang terus menerus mensucikan diri. Kan asik kan? Berdebu mandi lagi, gitu loh. Ngencuk jaluk sepuro mana? Ngencuk mana jaluk? Siapa apa? Lu aja apa mana? Gitu. Kan gitu. Jadi orang matematika sekarang, temanku matematika bilang bahwa dulu dia menyangka bahwa lingkaran itu tanpa sudut. Lingkaran itu tanpa sudut. Kemudian dia studi, dia bisa membuktikan bahwa lingkaran itu banyak sudutnya, yaitu sudut tak terhingga. Dia bisa buktikan, bisa cek di YouTube, Gunawan
Gunawan, pokoknya matematik tentang lingkaran ininya Gunawan. Kalian akan bisa dapat bukti bagaimana bahwa lingkaran itu sudut tak terhingga. Tapi di akhir YouTube itu, di akhir makalahnya, ini keyakinan saya sampai sekarang, detik ini. Tidak tahu besok. Berarti ihdinas siratal mustaqim begitu. Enggak tahu karena itu masih geraya-geraya terus, gitu loh. Tiap hari ihdinas 17 kali. Mungkin itu. Sebagai bonusnya, aku punya dalang namanya Ki Gonto Darman. Dalang ini sangat unik, nanti saya minta bantuan Gus Uran. Saya mengunjungi sakitnya beliau itu di Bethesda di Jogja. Dia orang Seragen. Dia adalah dalang yang ketika meninggal minta diiringin lawakannya Basio. Jadi lawakan Basio di setel kasete, diikut sampai nang kuburan. Lawakan itu. Asik gitu. Terus dia bikin Petro, bikin sendiri dia wayang Mbah Gonto Darman ini dijemur, ketika dijemur belum dipulas, digerogoti asu. Makanya dia terkenal dengan Petrito asunya, jadi di perutnya itu gerogotan dibiarin. Iya, Petronya Mbak. Menjelang meninggal, dia pesannya gini. Nanti akan aku berusaha kita spontan aja. Jadi, takono supaya weruh, bisa nih diterokke. Jadi ini menyangkut kalau ada hadis atau apa kiai. Jadi takono supaya weruh, bisa nih diterokke, apike digulinake. Dadi nitian tepi, rampunge ditandangi, cepete diselake. Coba. No neng yang tadi untuk ngiringin saja itu bagus. Aku bisa. No neng. No ne no ne no ne. No ne no ne no ne. No 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 no. Monggo. Takono supaya weruh, bisane diterokke, apike ditandangi. Mas, ketoke telu-telu iso. Dadi ngene lho ya. Sak baris munggah, sak baris wis selemane. Nonone none none nonone none 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 nonone none. Ngono ya, tiga. Nonone none none noneng 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 seleh noneng nong 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 noneng 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 munggah noneng nong seleh noneng nong 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 nong. Jadi segini loh Mas, ngene munggah seleh, ngene munggah seleh maneh. Nanone nane nane, terus munggah maneh nanone nane nane, nane nane nane, nanan. Ya wis ngono ae, wis gak usah macem-macem urip iku. Nek kecepatane mung iso 40 ya aja sing tuku 180. Ayo bareng ya. Pertama, takono bisane weruh. Takono supaya weruh. Ayo 3 4. Takono supaya weruh, bisane diterokke, apike dikulinake. Yo. Takono supaya weruh, apike diterokke. Hah? Apike dikulinake. Terus iki iso luwih rendah maneh enggak Mas? Enggak bisa lebih rendah ya? Nane 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 nane. Iku luwih apik Mas. Iya kan? Nah, coba ya. Takono supaya weruh, bisane diterokke, apike dikulinake. Yuk. Ayo. Iku ngadepi takdir kuwi ngono. Nane nane nane
2 baris, baris yang selanjutnya api apa? Api dikulinake dadine tiang tepi rampunge ditandangi cepet diselake. Dadi kamu nggak bisa bal-balan nggak mau selak-selake. Ngono lho. Itu aku ini dari Ki Gondo Darman aku menurut jadi ternyata waktu itu ada asal diselak-selake. Dadine tiang tepi rampunge ditandangi cepet diselake. Dadine tiang tepi rampunge ditandangi cepet diselake. Takono bisane weruh bisane tiroke apike dikulinake dadine diantepi dadine diantepi rampunge ditandangi cepete diselake takono bisa weruh takono bisane ditiroke apike dikulinake dadine diantepi rampunge ditandangi cepete diselake. Ayo meriah dikulinake dadine diantepi rampunge dirampungi cepet sekali lagi takono supaya weruh bisane diteroke apike ditangi dadine tiang tepi rampunge ditandangi cepet dikulinake. Oke, tepuk tangan kita semua. Itu jawaban yang tepat untuk Siratal Mustaqim tadi, Ihdinash Siratal Mustaqim. Janjane orang dan itu berasal dari hidup, bukan dari dalil-dalil. Berasal dari pengalaman hidup dia. Dia itu di rumah sakit Bethesda sudah baring di Gondo Darman. Itu saya rekam waktu saya jadi wartawan. Mas Ilyas, sebelum Mas Ilyas, saya mau tanya. Kalau nggak ada waktu ada gerakan ini. Bayangkan begini aja. Ini semua kita percepat jadi apa? Semua ini kita percepat. Putarannya kita percepat. Apa yang terlihat? Cahaya tak? Kita ada itu karena ada waktu. Waktu itu hanya ada pada kita, kesadaran kita. Sehingga ada tampak cepat, ada tampak lambat. Kalau semua dipercepat itu kayak Anda nonton film 2 jam, Anda putar cepat hanya 1 detik sudah selesai. Dan Anda nggak tahu apa-apa, nggak ada cerita apa-apa, cuma wus gitu dok. Konteks Siratal Mustaqim tadi kalau ilmu pengetahuan kan melihatnya gini, kebenaran itu selalu menunggu kebenaran yang lebih lanjut. Itu kan perspektif kita, perspektif bumi. Kenapa kita harus berkata begitu? Karena kita bukan Allah. Karena itu, ka'anna huwa itu sepertinya, seolah-olah. Rasulullah mengatakan seolah-olah melihat Tuhan, tidak pernah mengatakan melihat Tuhan. Tapi kalau dilihat Tuhan, tidak ada kata-kata seolah-olah, pasti. Jadi, karena yang kita ucapkan itu seolah-olah, karena itu tafsir. Hanya ditempatkan kalau Allah meridhoi. Kalau Allah meridhoi, kalau enggak ya enggak. Itu karena itu kalau Imam Ghazali menyebut semua ilmu itu dzanni. Berdasarkan persangkaan. Karena itu enggak boleh kita memastikan. Jadi berdasarkan Quran pun kalau kita yang mengatakan enggak boleh memastikan. Karena itu belum tentu kita tahu maknanya sebenarnya. Bahkan secara bahasa pun belum tentu kita tahu makna saya sebenarnya. Monggo, Mas Ilyas. Baik.
Pertama guru. Gini Mas, Anda terjebak dengan materi kalau bicara guru. Rumangsane guru ki sing duwe SK. Lho, awakmu dhewe iki asline iso tak dadekno guru lho Mas. Saya tadi sebelum naikkan ngobrol-ngobrol sama Habib, saya itu kalau belajar ilmu kemanusiaan sama anak saya nomor 2. Saya kalau belajar akademis, belajar sama anak saya nomor 3. Piye kuwi jajan? Cuma persoalannya jangan dikira Mas sopo mau sing 280. Iki mau lho. Kowe jek sibuk nggo handphone wae tak banting sisan kok malah. Kowe jare arep insaf kok malah. Jangan dikira saya enggak belajar sama kehidupan dia, Mas. Aku tetap ngerespon terus, aku tetap belajar terus Mas karo ngono, Mas. Jadi siapapun yang Anda temukan itu bisa untuk menjadi pembelajaran. Ku sopo wae. Ya kuwi gelem belajar ning kelas tok mbayar, oke? Bayar SPP. Wis sing entuk SKK mbok arani guru. Ya oke, belum tentu guru juga. Kolektor ya iso. Guru kok nek murid teko telat seneni. Sekolah bayar telat seneni piye to kejane? Kuwi logikane wong sekolah ki piye tak takon. Sekolah lak bayar to, Mas. Mosok telat rento. Bayar kok telat yo sak karep-karepe te wong ora mangkat jane ora apa-apa. Lho ya ndak? Di mana ada Anda lihat sepak bola sudah beli tiket besok terlambat, masa polisinya marah-marah, "Gimana kamu supporter kok telat?" Piye? Ya ndak ada, itu sekolah. Ya, Anda kalau bicara guru, Anda bisa terjebak dengan konsep materi. Rumangsamu guru ki sing nggawa SK, sing seragam. Lho ndak. Terus kalau Anda kemudian punya statement kayak gitu, kemudian Anda saya respon baik, kemudian saya bisa membuat perubahan atas dasar pemikiran Anda, itu yang menjadikan Anda guru apa ya terus aku rumangsamu guru. Enggak. Ngelamar sama Cak Nun 12 tahun untuk menjadi muridnya ditolak tekan saiki ora gelem kok. Itu. Jadi ya piye Mas, tekan Mas belajar sapa wae. Kowe iso belajar karo sapa wae dan itu bisa menjadi guru Anda. Selama hatimu mbok buka, ndak kebak-kebak. Kalau sudah Anda penuh, merasa penuh, ya pasti ndak bisa masuk seperti yang dikatakan Habib tadi. Merasa besar ya Mas Tejo ya. Merasa sudah tahu. Maka harus kita kosongkan dulu, kita mau belajar itu kosong. Nah, kosong cep nek penuh ya ora iso wong penuh kok. Itu. Kemudian tentang ihdinas siratal mustaqim. Iya Mas. Ya kita itu pada hakikatnya tidak tahu. Maka setiap hari itu ihdinas siratal mustaqim. Wis ngene wae lah. Atahiyat ki sing bener ngene apa ngene? Apa ngene? Apa ngene terus? Piye? Ayo saiki piye wis ayo. Nanti sing bener. Sing bener sing ra salat, Pak. Mana yang bener? Kalau kita yakin begini, ya wis. Yakinlah dengan pilihan kita. Nek kita yakin yang gini-gini, ayo wis. Sing penting nek kita yakin begini, jangan ngelek-ngelek yang gini. Nek kowe yakin ngene-ngene, ya rasa ngelek-ngelek sing langsung ngene. Lah ini persoalannya kita kalau yakin begini, terus ngelek-ngelek sing ngene-ngene ta. Nah, terus dadi Gusti Allah kayak kabeh mau. Lah sekarang kan banyak lahir Tuhan-Tuhan baru atau berhala-berhala baru. Anda kuliah milih jurusan. Kowe jurusanmu apa kowe? Mas, kowe cek handphonean kowe. Tok banting tenan kowe bocah kijen. Jurusanmu apa? PMI apa? Ndak aku ora paham singkatan ngono.
pengembangan masyarakat desa. Menurut pengembangan masyarakat Islam. Itu berarti sing kafir-kafir ini ku rame luwi lengkap liahamu ya. Ndak. Menurut Anda itu jurusan paling bagus? Iya. Nah ini repot nggak Inggris merasa dirinya jurusan paling bagus ya. Orang berdebat, ngapain saya tanya pada masa, kenapa kamu kuliah di bahasa Inggris? Oh iya Pak, bahasa Inggris itu penting karena semua ilmu itu dari Eropa, kalau kita tidak bisa bahasa Inggris tidak bisa translate. Gue cah mipa, guyu kemekelan karo cekikian. Kuliah kok bahasa Inggris, kuliahku ya mipa, matematika jelas. Percuma kowe iso bahasa Inggris ngene nek hitungan ora cetha ya melarat uripe. Terus cah fakultas ekonomi karo ngadeg ning Intan Pager, cah loro pekok kabeh. Kuliah itu ya neng fakultas ekonomi. Terserah kowe bahasa Inggris pinter, tapi nek manajemen uripmu ndak jelas ya kamu bangkrut terus. Cah teknik genten, tangi turu nglindur. Oh, bocah kuwi do pekok punggul adoh to. Kuliah itu yang bener ya di teknik. Silahkan kamu ngitung pinter, silahkan bahasa Inggris pinter, tapi nek ora ngerti teknik sithik wae duitmu akeh kowe gawe omah wae ambruk terus. BK ora ono fakultase masalahe. Lo rasa cangkeman. Lho kowe ki ya nafsu men ki lho mbok sonyok-sonyokke wis ora kepayon apa piye ngono. Cah olahraga lagi tangi turu ya toh. Wis, tuh alah. Wis do rombongan. Kuliah itu yang bagus ya di ilmu keolahragaan. Silahkan punya uang, silahkan ngitung-ngitung duit bisa, bahasa Inggris pinter, tapi nek hidup enggak sehat mau ngapain? Ya. Gitu. Loh, kalau Anda pilih olahraga, pilihlah olahraga, ndak usah menghina yang ekonomi. Beres toh. Kowe istiqomah nang olahraga. Terus saiki piye arekan golek kebenaran sejati? Njak takon Gusti Allah ngono, riset sik ngono. Amudaro sik kono. Riset ngolak ora balik kowe. Anu mlebu kuliah dadak riset sik. Nggo motor tabrakan ning dalan. Napa le riset? Ajeng milih jurusan iki tangletrin kali Gusti Allah jurusane napa sing sae. Ya ihdinas siratal mustaqim, pikiranku ya ngono kuwi, Mas. Jadi tidak bisa kita. Kalau Anda di fakultas ekonomi, ya fakultas ekonomi. Sekarang kalau tanya, orang di style sama tadi Abe bilang, suku orang itu sing dipikir lah, jadi bupati ki apik, Abe ya. Iya kan? Kan enggak jadi bupati, elek. Jadi anggota dewan ki apik, nek jadi rakyat elek. Piye kok iso ngono piye jajal? Apike dadi anggota dewan ki apa siji jajal? Siji wae tok. Ana anggota dewan ora iki? Rawani nopo kampanye wani kok ning kene rawani iki nopo? Ora bayar kok ning kene rawani. Ya ini Mas, contohnya, Mas. Jenengan kerja di mana, Mas? Oh, suka ngono. Ini tenanan iki belajar. Ndak kerja di mana? Masih sekolah. Terus kuliah. Kuliah. Sekarang menurut Anda kerja itu yang menurut Anda sing apik kerja ning ndi? Bos. Ditakoni kerja ning sing apik sing ndi? Bos ngene. Ya angel iki. Kuliah mungkin jebuk apa jurusane? Mas, ayo Mas, mangan nasi goreng bengi iki enak, Mas. Sesuk ki Kemis lho, Pak. Ngono. Itu. Mas, ya kerja ki apa lah? Apa? Sing penak menurutmu apa? Nah? Dalang. Lu enak dosen apa? Enak dosen apa? Loh,
Dosen ki rekoso jek penak guru SMA. Mergo sing dikandani kuwi luwih manut daripada ngandani gondes-gondes ngene iki. Oh kowe gali meneh kok lho. Ya ora enak Mas, mbok golek isi sindine. Tinggal bagaimana nek KPP ya makom fikriyahmu carane ngatur pikirannya awake dhewe iki wae. Tadi sudah dikatakan, kapal tenggelam udah sedih Mas Tejo ya. Bayangke, wah sedih mesakne sing ning kono mbuh cekakaan daripada dapurmu urip kredit motor diuber-uber kolektor, pilih ndang mati malah penak. Itulah menurutmu toh. Sama toh tadi. Ihdinas siratal mustaqim ya ngono kuwi Mas. Kita itu hanya sama-sama berlari, siapa yang paling cepat berlari itu langkah kita, kaki kita paling dulu menginjakkan kaki di rumah Allah. Kuwi ngono kita kok. Dadi apa jane ora penting to saiki. Kok sedih urip iki ya napa? Ya harapannya dadi bos wis, kecas, kecis ora gagasan. Ya bos tenan nek iki dekne iki. Lah kalau gitu ya gaib urip iki gaib. Gaib ya toh. Menang dadi bos juk malah dadi bupati ngono to ya. Nek kaya kowe nek diduduhi uripmu tenan sok mben ya ora kuat. Jajal dibuka ke Lauful Mahfud ngono. Siapa jenenge? Aldo. Ayo Mas Aldo dibuka ke Lauful Mahfud pamane usianya Aldo itu sampai piro ya Bril ya. Sik delok ngono takon karo Gusti Allah to. Oh, Aldo ternyata Pak Ilyas. Usia di 26 tahun, nanti 3 minggu pas hari Senin itu meninggal ini. Stres ta kita? Stres ta? Stres kowe wis mesti gak gelem mabuk saiki. Doa Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Wis wirid terus. Pacaran do. Allah subhanallah. Kowe wiridan terus mesti. Iya ta? Iya. Lho ki asik gitu. Ndak kuat kalau kita tuh dibuka Lauful Mahfud temenan. Aldo dibukakan pekerjaannya apa? Bupati. Dekne gak gelem kuliah. Kok ora kuliah, Do? Aku ngenteni pelantikan kok. Ya ra. Urip ku asik Mas direwangi kuliah sampai modiar to. Wis kae apa ndase kasih koplak kae bul metu ya ming tilang-tileng ngene iki. Ya urip ngono kuwi. Dina siratal mustaqim ngono Mas ya. Yang penting ketika kita menempuh jalan ini yakin istiqomah temenan, ayo ketemu Gusti Allah. Ora usah ngelek-ngelek. Arep numpak ning pasar kok nggo motor. Ning pasar iki nggo mobil. Berdebat meneh. Lho napa nggo mobil? Kan ora kodanan. Iya tapi kan parkirnya bayarnya oleh larang. Terus berdebat terus to. Wis iki. Saiki tak takon. Salat neng masjid, ninggal serandal wapik neng jaba, kuwi salate kusuk ora? Ayo. Ora to? Wis kok ora ngasih Al-Fatihah lagi Allahu Akbar wis mikir ilang ora ya. Tapi salat serandalmu neng mbok tinggal ning jaba, terus sandal jepit kiwa kabeh. Wis talen-talenan rafia kae. Kuwi tenang ora? Tenang ora? Ya ngono kuwi lho urip ngono kuwi. Kowe iki nggo handphone kowe kuwi malah kowe jane ngelu dhewe tak delok-delokne yo. Ngelu dhewe kowe mending ra nggo handphone. Diki wis diolak-alik ketek karo sedih karo nangis brebes mili diolak-alik ngono. Sesuk tak dol ya kowe ya. Kowe mending ra nggo handphone. Gak mikir tuku pulsa. Mosok ke pedita-pedita ngarep counter takon, "Mentari 10.000 berapa ya?" Mau ngisi Mas? Ndak, tanya saja kok. Lho, jajalan Mas iki ya. Kowe kuliah ya, mangkat kuliah sesuk ya. Mulai dijol ki apa? Vespa apa Supra? Apa Super Cup? Apa Honda 69 kae? Sing nek di starter ngasih meleset-meleset sikilmu kan. Loh, penderitaanku penting. Kamu ndak akan menjadi kuat kalau ndak menderita. Iya.
Engko tekan mah bapakmu langsung serahke, Pak, pun go, Pak. Njang lo tukokne jaran mawon, Pak. Kan asik toh, ora majeki. Iya toh, kowe numpak jaran ning kuliah, tur kowe mesti terkenal. Kancamu rene sing nggo jaran to nggo jaran dhewe. Lho kuwi sapa? Aku ki cucune Pangeran Diponegoro ke-190 ngono ta. Apik banget to kita. Mbok uripe kuliah wani rada edan-edan sithik ngono ki lho Le. Gak kena pajak. Lho suket piye ning kampus akeh suket kok ya toh? Nek ra ono suket keliling-keliling ning anu apa jilbabe kancamu sing wedok-wedok lak ijo ki dipangani ya iso to. Urip sing rada asik ngono lho, aja. Kok mahasiswa kok handphone apike ra karuan iki. Padahal ora gablek tuku pulsa e. Mending nggonku iki 1.000 ra ono tapi ra payu tapi isine pulsa 100. Nek kowe lak handphone 4 juta isine pulsa 5.000. Iya. Kan ya ngono ya. Wani membuat keputusan sing ra umum karo koncone ya, Kak. Loh, iya nah ya. Urip saiki kok. Itu kabeh wis menegaskan beberapa kali. Nek melu-melu ya ki dadine mung peradaban mulut saiki. Kuliah ya wani bantah karo dosen ya toh. Bantah terus pokoknya bantah terus. Kok pindah ning UNES kok piye? Pindah ning UNES. Kuliah karo aku wis langsung tak luluske kowe wis. Yo ora wong aku ndelok mahasiswa mangkat kok tok wis seneng kok wisan kok. Tak demok iki jek bernafas. Nah. Lulus. Ngono. Apa ndelok kowe gak ngluluske ra ndek alasan apa-apa aku. Wis raimu memelas. Iki suluk ngarepan dekne mesti wegah manggon ngarep iki. Lho, jajalan engko tekan omah handphone mbok ijolke, apa ora nggo handphone, uripmu luwih tenang. Anda pakai motor yang harga 25 juta atau pakai Vespa yang harga 1 juta. Kuwi Vespamu ora percaya, Mas. Mbok delehno ning terminal, parkiran 4 dino, kuwi copet ora ngambus blas kuwi. Kowe nggo motor 20 yuta, delo-delo dilirak-lirik terus. Dadi wong larat kowe enak, Mas. Kowe nggo Vespa jek rekoso, kowe paling merdekane kowe ora nggo apa-apa. Ya toh, mangkat kuliah mlaku. Kancamu do sedih mikir parkir, kowe ora mikir. Mosok kowe arep petita-petiti ning toko spare part. Spion berapa ya Vespa ya? Mau beli Mas? Ndak kok perbandingan. Merdeka aja nih, merdeka. Sedih cara mau mikir iki gak nopo. Enake dadi dosen ku ora enak, Mas. Bantai karo cah-cah terus dino-dino. Penak ki guru PAUD. Lha kok ndak percaya ya, Mas ya. Kenapa ya pendidikan dalam kandungan itu punya keberhasilan 75%, Mas? Karena posisi bayi di dalam kandungan itu masih pasif, ya pasif. Kowe aja gaya-gaya kuliah biar ngelarang-larang ki pengaruh terhadap hidupmu hanya 25%. Direwangi biar UKT 15 juta ki mempengaruhi 20%. Yang 75% itu pendidikan dalam kandungan. Mengapa kok gitu? Di dalam kandungan itu pasif. Kalau pasif itu gampang dipengaruhi atau sulit? Gampang, tergantung dipengaruhi apa elek. Maka anak TK PAUD itu jauh lebih bisa dipengaruhi dibanding anak SD. Anak SD cek gampang dibanding cah SMP. SMP cek gampang dibanding SMA. SMA cek gampang dibanding ngene-ngene iki luwih gampang. Wong iki kadang Habib ngomong ning ngarep ya dibantah nang mburi. Jare sapa? Yakin sing mburi ana sing bantah iki. Engko bareng ngono kan, lho ngono aku sing ngerti, Bib. Wingi ya diomongke kuwi ngomongke meneh ngono. Ngono kuwi cangkeme cacah ki saiki. Nek kon takon ya ora gelem, kon statement ya ora mangkat. Ini ya grundelan ning mburi. Kuwi mending ya to, khotib sesuk mbok bantah ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagian dasmu kono.
Ini ki ngangsur motor ra kuat tok bagi ra kowe. Dosen penak, sertifikasi, cangkem ora ngerti nggon ngono. Penake kowe, dadi khotib hati-hati kowe ngono. Mas. Khotib ning kampus Kirkoso le tak andani. Ngono ki dibantah. Kene iki maca surat iki lho. Dawa sithik lho, Alam Nasrah iki lho dibantah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah ndek wis nang mburi. Ngono kuwi. Dadi karepe Yasin, Allahu Akbar. Ngono kuwi karepe cacak. Wis rasa sedih ya uripmu ya. Rasa sedih. Di pacar apa ora? Gak sah duwe pacar. Anggap semua perempuan yang cantik itu pacar Anda. Beres. Iya ta? Enak. Dadi ana cah wedok mlayu banget kan njur ning pojokan kae cetak karo pacarku lho kae lho. Ngono. Tenan, ora percaya takono nek ora percaya ngono. Perkara dekne seneng karo kowe karo nggagas karo kowe ora kan ora penting. Menurutmu tafsiranmu kayak pacarmu beres toh? Beres, guyang guyu ya toh. Balik ke kampus kan kowe iso goncengke sapa wae. Wong pacare ora cetha ya toh. Motore nganggur kan, "Ayo Mbak, sapa sing gelem ya kene mburi kabeh kene." Daripada kowe pacaran yo ming malah kaya tukang ojek toh. Esuk jemput, sore metuk ngono kae. Arkoso uripmu malah. Wis ngono wis gak usah pacaran pegatan kabeh wis napa. Lah sing cah wedok ya aja semua laki-laki yang ganteng itu pacar Anda beres sisan. Atimu tenang banget wis, gak apa-apa. Wis dadi apa ora masalah ya Mas ya. Iki arep dadi bos ya ora masalah. Nek karo lagune Ki Gondo Sudarman ora tekan nek wong. Kon dhisikne malah ora iso dhisikke. Ngaten Bib. Saya kembalikan lagi ke Bib. Monggo. Ya. Mas Konyek nambah sedikit, tapi sebelum saya lupa. Jadi beberapa waktu lalu kita kan ngomong bahwa kita ini mundur. Yang di belakang kita kan kita nggak tahu. Di belakang itu artinya masa depan kan. Kita nggak pernah tahu apa yang di masa depan. Yang kita tahu kan yang ada di depan kita ini. Yang sudah. Semua ilmu pengetahuan kan yang sudah. Yang belum tidak pernah tahu. Paling mengandai-andai bahwa ini strukturnya kayak gini, jadi besok kayak gini juga. Mengandai-andai, karena itu doni kan. Yang belum ini nggak pernah tahu. Karena itu ihdinas siratal mustaqim penting, karena kita nggak tahu yang di belakang kita. 1 detik ke depan aja kita nggak tahu. Apalagi sampai 1 tahun sampai nggak tahu kita. Paling berandai-andai. Karena itu, ini saya tekankan juga, orang alim itu bukan orang yang tahu segalanya. Kalau ada orang yang merasa tahu segalanya, sebut aja itu pembohong. Bukan alim. Karena dia pasti akan selalu belajar. Karena dia tidak pernah merasa tahu segalanya. Sehingga sufi-sufi dulu selalu mengatakan, setiap hari saya baru. Neng saiki jenengan duwe anak buah. Sudahkah Anda pekok hari ini? Lagi, kaosnya. Sudahkah Anda pekok hari ini? Jadi kita pekok bersama. Jadi teman-teman, ihdinas siratal mustaqim itu karena kita nggak tahu nanti itu apa. Yang tahu cuma Allah. Maka kita menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Itu saja yang bisa kita lakukan. Karena itu kata-kata insya Allah itu bukan permainan bagi orang Islam. Insya Allah itu benar-benar harus tidak boleh untuk permainan. Jadi harus pasti. Kalau nanti ada sesuatu nggak terjadi, itu karena kita nggak tahu, ada sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak datang, tapi kita insya Allah datang, tapi sudah niat nggak datang, itu bohong. Karena di belakang kita nggak tahu. Jadi konsep ini penting. Jadi jangan pernah merasa setiap orang tahu. Bahkan Rasulullah pun diberi oleh Allah wewenang itu. Kalau tidak ada wahyu, surra bainakum, bermusyawarahlah di antara mereka. Jadi saya punya teman, dulu kiai-kiai saya itu, kalau ditanya, itu nggak langsung jawab, tapi dipikir dulu, dicari. Bahkan ketika ada seorang Habib sepuh di Kudus, ada anak-anak muda tanya, gimana sih sebenarnya Syiah? Sesat apa enggak? Enggak berani jawab.
nggak pernah bisa jawab. Jadi kok sekarang kok gampang orang nyesatkan orang gitu. Jadi kita harus kehati-hatian itu harus kita jaga betul demi langkah kita ke sana. Semakin kita tidak berhati-hati, semakin kita tidak bertakwa namanya. Semakin kita celaka. Mas, kok nyek nambahin. Nek ana menawa perkara permulutan percangkeman kan ahli. Mas Amar juga, Mas Amar di Mas Amar. Mar siap Mar. Nggih, kula mboten nambahi wong semua sudah dikupas dari awal sampai bahasa Indonesia wae. Ya, tidak nambahi karena sudah dikupas dari awal sampai akhir. Cuma saya pengen tanya pada semua yang hadir. Dari awal sampai akhir ini tadi semua nangkap enggak? Nangkap enggak? Yang diceritakan dari awal sampai akhir ini jenengan nangkap enggak? Nangkap? Saya yakin persentasenya beda-beda. Saya hanya ngamati kalau yang tidur itu berarti ilmunya masuk. Berarti ketika ini tadi jenengan dengarkan kalau yang tidur begini berarti ilmunya masuk, yang diberikan Pak Tejo ini masuk. Bisa ditangkap karena tidur. Kalau yang ngiler ini berarti ilmunya utah. Karo ngiler ilmu utah. Lah sing ngorok niku ana sing ngorok, krok iki berarti peralihan. Ilmu sing apik mlebu, sing elek ditokno. Nah, niku Siratal Mustaqim ngono mawon. Iya padha dosene ya nuwun sewu ya. Ya. Yang saya tangkap tadi peradaban mulut kula namung hanya ngambil filosofi sedikit saja, mudah-mudahan ini nanti dibawa pulang bisa diangen-angen, jadi tidak bisa cerita panjang lebar karena waktu. Sebetulnya kalau saya ya pengen ngomong banyak, kalau Pak Sujiwo Tejo itu belum ada apa-apanya dengan saya. Pak Ilyas belum ada apa-apanya dengan saya. Karena saya sendiri tidak ada apa-apanya. Ya. Peradaban mulut saya ngambil cerita sedikit saja. Proses ini tadi tak loman lamun jebulnya jawabnya simpel Pak Tejo. Jebule gosok gigi. Jadi wong sikatan gosok gigi iki peradaban mulut. Kowe pengen peradaban apa bahasamu ini senyummu segar berarti harus digosok. Karo pengen ora enak ya gudale ben kandel. Wis itu saja, matur suwun. Iya. Nah, silakan diterjemahkan sendiri. Gosok gigi secara kebudayaan itu apa? Sing gosokane iki apa sing dienggo ngono? Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela hidup di negeri seberang dulu, saya belajar kebetulan secara kecelakaan masuk jurusan perbandingan agama dan mazhab. Dan salah satu analisa yang tidak sempat saya tulis tentang Indonesia adalah peradaban keislaman di Indonesia sangat unik, di mana di Timur Tengah selalu diawali ada para mutakallimin. Jadi ada satu ilmu teologi Islam disebut ilmu kalam, dan orangnya ahlinya mutakallim. Ada risalah-risalah kalam tentang akidah dan sebagainya, yang mana kalam itu yang artinya juga pembicaraan menimbulkan dialektika, dan dari dialektika ada wacana-wacana, dan muncul mazhab karena kalam ini berbicara tentang akidah. Jadi Islam itu ada 3 unsur: kalam, fikih, dan tasawuf. Kalam itu tentang akidahnya, fikihnya tentang fikih tadi, tasawuf tentang akhlak. Dan di Timur Tengah selalu keislamannya bernuansa kalami dan juga fikih. Secara fikih memunculkan negara yang ingin menegakkan syariat, maksudnya menegakkan fikih tadi, aturan-aturan. Dan kalam juga berbicara tentang akidah-akidah yang nantinya akan muncul mazhab-mazhab, pemikiran-pemikiran. Sedangkan di Indonesia ini
dari para wali yang menyebarkan Islam tidak ada warisan sebuah risalah kalam, risalah akidah atau risalah fikih, tapi langsung dari teori para wali membawa kita menuju ke praktek langsung. Dan warisan-warisan yang ada kebanyakan seperti wayang dan tembang ini bernuansa tasawuf untuk kehidupan manusia secara praktek di kehidupan sehari-hari. Dan ini bagi saya menyebutnya Indonesia ini sebagai pesta cinta. Jadi pesta dalam diam. Dan hal itu juga menginspirasi puisi saya malam ini. Sungguh indah pesta cinta, penuh kidung tapi diam. 1000 syair dan nadanya berdengung tapi diam. Ada mutrib dan penabuh, kegilaan makin kambuh. Dari malam hingga subuh bersenandung tapi diam. Langit rayakan kenduri, gugus bintang pun menari. Para malaikat dan peri pun bergabung, tapi diam. Semuanya hadir dari Maroko hingga Merauke. Semua larut dalam bayati dan degung, tapi diam. Berwirid asma sang lahut, tapi tidak dengan mulut. Saling jawab, saling sahut, saling sambung, tapi diam. Anggur cinta yang tertuang membuat mabuk kepayang. Puji syukur pun berngiang tak terhitung, tapi diam. Tak terdengar huru hara dari hutan dan sahara, karena nafsu angkara telah terpasung, tapi diam. Berkatalah sang begawan, kemarilah wahai kawan, ambil piala dan cawan, jangan murung tapi diam. Tak perlu kau membahana dengan faham dan wacana, hormatilah suasana yang berlangsung, tapi diam. Kalaupun kau punya ujar, tak perlu engkau berkoar. Semua itu kan kudengar dalam renung tapi diam. Mulutmu harus kau bungkam, pikirmu harus kau redam. Tak perlu kau simpan dendam yang menggunung tapi diam. Jangan kau kacaukan pesta dengan adu kata-kata. Jangan kau kacaukan pesta dengan adu kata-kata. Jangan rencanakan kita untuk bertarung tapi diam. Jangan iri, jangan hasut, berharap Badar dan Uhud. Di sini Fir'aun dan Namrud jadi kacung tapi diam. Di sini Fir'aun dan Namrud jadi kacung tapi diam. Mari duduklah sejenak. Mari duduklah sejenak, dengarkan Ammar bersajak tentang jiwa yang melenggak dan melambung tapi diam. Tentang jiwa yang melenggak dan melambung tapi diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai ke titik akhir ya. Nanti Mas Tejo supaya memberi fatwa terakhir. Sebelum itu saya mau ralat sedikit pernyataannya Mas Ammar. Jadi bukan kita nggak punya mutakalimin nggak berkembang di sini, berkembang juga. Cuma tidak kuat sekali karena apa?
ilmu kalam, teologi itu berkembang di Timur Tengah itu karena pengaruh hantaman keras filsafat Yunani yang masuk. Kemudian juga dengan pertentangan, artinya untuk memperjelas ini melawan filsafat Helenis dari Yunani, juga dari Persia, juga dari beberapa di selatan itu dari Buddha juga ada pengaruh. Dan itu mereka, kalau di sini mutakaliminnya ada banyak sebenarnya, tapi hilang. Terutama yang masih ada itu yang di Aceh, tapi banyak juga. Cuma waktu itu para wali memilih innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Ke masyarakatnya lebih mendahulukan masalah bagaimana memperbaiki akhlak ini, ke ihsan ini. Tapi tentang warisan-warisan itu banyak sebenarnya, cuma tidak menjadi persoalan yang menajam seperti yang ada terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah kan menajam, kemudian menjadi, dan setiap aliran menguasai kerajaan, kemudian itu sempat terjadi di Aceh, tapi kemudian mereda ketika beberapa aliran raja yang dekat dengan aliran tertentu, yang lain dibuang, kan gitu kan. Jadi ketika rajanya Mu'tazilah, yang enggak Mu'tazilah disingkirkan, bahkan dikejar-kejar. Jadi banyaklah. Nah, di sini pernah terjadi sebentar di beberapa tempat, tapi tidak menonjol tentang itunya, menonjol soal lainnya. Tapi yang kemudian yang menjadi ciri pokoknya akhlaknya tadi. Itu saja. Jadi tambahannya bahwa di sini kita mementingkan akhlak. Monggo Mas Tejo. Ya. Saya suka sajanya Amar tadi. Nanti saya minta, saya akan bacakan itu di Jember. Thank you. Saya wayangan nanti di Jember. Besok langsung ke Malang, tapi wayangan. Tapi rasanya bagus kalau dibaca di wayangan. Nggak tahu moodku lagi pengen nyanyi bareng-bareng. Jadi mungkin enggak. Tapi bukan jancuk ya. Moodku lagi nggak di situ. Iki tes ya. Aminor Mas. Aku njaluk tolong nyanyi bareng-bareng ya. Pamujiku dibiso. Coba pamujiku dibiso. Doaku bisalah, dibiso itu bisalah. Aminor Mas. Pati kalau mongso pamujiku dibiso ya pamujiku sinuto korban jiwanggo digambar sinuto korban jiwanggo itu nenek moyang kita itu punya ini, jadi jiwa dan raga itu sudah jadi satu, namanya jiwanggo. Jiwanggo. Pamujiku dibiso 34 yuk. Pamujiku dibiso sinudo korban jiwanggo. Sinudo korban jiwanggo pamungkase kang dur angkara pamungkase kang dur angkara titik kolomongso itu bukan waktu ya tapi momentum. Jadi segala carut marut ini nggak bisa selesai dengan waktu tapi dengan momentum itu petani mengejar hal itu terjadi dengan pertaniannya, dokter mengejar itu terjadi dengan kedokterannya, dosen dengan kedosenannya, mahasiswa semuanya, lah itu momentum. Yuk lagi yuk. Pamujiku dibiso sinudo korban jiwanggo pamungkase kang dur angkara titi kala mangsa. Pamujiku dibiso sinudo ayo mar korban jiwanggo mar ayo mar pamungkase kang dur angkara
dari depan ya. Wong takon wong sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ronronane koro janji sabar sabar saetara wektu kala mangsane titik kala mangsa pamujiku didesa sinuta korban jiwaku pamungkase kang dur angkara pamungkase angkara titik kala mangsa. Silakan musik. Wong takon wong sing turang karo antarane riko aku iki sumebar ron-ronane karo janji sabar sabar saetara wektu kala mangsane titik kala mangsa harus menciptakan momentum dari waktu ke waktu. Dan kita harus menangkap momentum itu untuk menggerakkan bangsa ini, karena bangsa ini sedang dalam sakit lah. Mudah-mudahan kita bisa tetap langgeng, mengingatkan kembali, terutama mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita sekedar lewat di dunia ini dan nanti akan ada perhitungan lagi. Jadi kita pikir tapi tidak terlalu membuat beban untuk kita. Teman-teman sekalian, insya Allah bulan depan kita suluk malaman lagi tanggal 19 Desember. Mungkin dengan tema Semesta Cinta dengan Mas Haidar Bakir, dengan macam teman-teman yang lain. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu, kepada Jarum Foundation, kepada Aswaja TV, kepada TV 9, kepada El Sinta, kepada Pas FM, kepada Suara Merdeka, kepada Wawasan, kepada Radar Kudus, kepada Direktori Pati, juga kepada Koran Muria.com. Terima kasih semuanya. Kita tutup ini dengan doa bersama. Cukup dengan satu doa saja, Al-Fatihah.
di saat Anda baca ihdinas siratal mustaqim, Anda doa untuk diri Anda masing-masing dan untuk bangsa ini. Laniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.